Daerah Istimewa Yogyakarta sangat kaya akan peninggalan masa klasik Hindu-Buddha. Salah satunya adalah candi. Candi adalah istilah umum yang digunakan untuk menamai bangunan peninggalan Hindu dan juga Buddha di Indonesia. Nah, sekarang saya akan mengajak untuk melihat Candi Prambanan dan juga Candi Banyunipa. Ikutin terus perjalanan saya. Candi Prambanan berada di perbatasan antara Kabupaten Sleman dengan Klaten. Tepatnya di Dusun Karangasem, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Saat ini saya sudah tiba di Candi Prambanan. Candi Prambanan ini merupakan candi yang berlatar belakang agama Hindu. Keberadaan Candi Prambanan ini dihubungkan dengan prasasti Siwagerha yang sudah berangkat tahun 778 Saka atau 856 Masehi. Cuplikan dari prasasti Siwagerha ini juga menjelaskan kompleks candi yang sangat mirip dengan kompleks Candi Prambanan. Dan juga dijelaskan pada waktu itu ada peresmian bangunan suci pada tahun 788 Saka yang dapat disimpulkan bahwa Candi Prambanan ini didirikan pada masa sebelumnya. Yuk kita lihat dalam Candi Prambanan. Setelah melihat kompleks Candi Prambanan, ternyata kompleks Candi Prambanan ini terbagi menjadi 3 halaman dan juga terdapat gapura yang menghubungkan keempat sisinya. Untuk halaman pertama ternyata terdapat 16 candi, yaitu Candi Induk Siwa, Candi Brahma, Candi Wisnu, Candi Nandi, Candi Garuda, Candi Angsa, 2 buah Candi Apit, dan 8 buah Candi Patok. Kompleks Candi Prambanan ini juga memiliki keunikan lain, yaitu dari relief candi. Relief candinya terbagi menjadi 2, yaitu ada relief cerita dan juga relief motif hias. Yuk kita lihat reliefnya seperti apa. Relief cerita. Relief cerita ialah relief yang mengandung cerita atau adegan yang diambil langsung dari kitab keagamaan. Relief motif hias itu terbagi menjadi 2, yaitu motif hias bermakna dan motif hias dekoratif. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan tanya langsung ke arkeolog dari BPCBDI. Yuk. Permisi Bapak. Halo, ya. Jadi beliau ini merupakan arkeolog yang nanti akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai relief cerita dan juga relief motif hias. Boleh Bapak? Kita langsung naik aja. Nah, terkait relief cerita ini kita sudah berada di Candi Brahma, salah satu dari candi utama di Kompleks Candi Prambanan. Cerita relief di Candi Brahma ini merupakan bercerita tentang relief Ramayana. Dan relief Ramayana yang ada di Candi Brahma ini merupakan terusan cerita relief yang ada di pagar langkan Candi Siwa. Terkait dengan relief cerita ini bisa saya tunjukkan, salah satunya ini ada beberapa panel terkait dengan waktu perang. Perang ketika bala tentara Rama dan Kera menuju ke Alengka. Nah, pada saat itu Rahwana dia menyuruh adiknya untuk menghadapi bala tentara Kera. Sosok Kumbakarna sendiri dalam cerita Ramayana ini dia merupakan adik dari Rahwana. Dia wataknya berbeda sekali dengan kakaknya. Kalau kakaknya itu penuh keangkara-murkaan, tapi kalau Kumbakarna ini walaupun raksasa dia sebenarnya baik. Dari diceritakan di sini di Ramayana ini dia membela dalam maju perang. Dia tidak membela kakaknya, tapi dia membela tanah airnya, negaranya. Jadi dia merupakan dia sebagai gambaran sosok pahlawan pada saat itu ya. Di sini di panel relief ini Kumbakarna itu dikenal suka tidur panjang dalam jangka yang panjang dan itu susah dibangunkannya. Nah, pada saat itu, nah ini bisa terlihat di sini
dia sedang Dibangunin ya, dibangunin yeah. Jadi di sini diceritakan digambarkan dia dibangunkan dengan beberapa alat. Ini ada sangka ini untuk tiup, alat tiup atau Dari trompet kerang dari gitu ya? kerang ya di telinganya, kemudian dia dilukai, kemudian ini dia pakai tombak dia sampai di kuda juga. Nah, setelah dia dibangunkan, kemudian dia menghadap ke Rahwana kakaknya untuk mempertanyakan maksud dia dibangunkan kenapa. Kemudian dia disuruh untuk menghadapi bala tentara Kera dan bala tentaranya Rama dan Laksmana. Nah, ini di panel kedua ini selanjutannya yang tadi ini digambarkan ketika Kumbakarna di medan perang. Dia merupakan sosok yang raksasa besar. Ini dikerubut dikelilingi oleh kera-kera. Bala tentara ini kemudian sosok Rahma dan Laksmana lagi membidik atau memanah si Kumbakarna. Ya, dan akhirnya gugurlah dia, tapi gugur dia sebagai seorang pahlawan untuk membela tanah airnya atau negaranya atau Alengkala. Ini di panel selanjutnya ini digambarkan waktu dia upacara ketika si Kumbakarna meninggal. Ya, itu terkait dengan relief cerita salah satunya. Oke, yang ada di Candi Brahma ini Jadi ya. Prambanan, di Kompleks Candi Prambanan. Oke. Ya. Itu tadi cerita dari relief cerita yang berada di Candi Brahma. Setelah ini kita bakal lihat relief-relief lainnya yang ada di Candi Brahma dan juga lihat relief dari motif hias itu seperti apa. Boleh diceritakan ya Pak ya nanti ya? Ya. Oke. Ya. Ya. Terkait dengan relief bermakna, kita bisa melihat dari salah satu panel relief di Candi Siwa. Ini contoh motif dekoratif bermakna yang ada di Prambanan. Ini merupakan motif ciri khas dari Prambanan yang hanya ada di Kompleks Candi Prambanan. Ini digambarkan panel pohon kalpataru, kemudian di bawahnya ada kinara-kinari. Pohon kalpataru ini merupakan pohon kayangan yang diartikan sebagai pohon kehidupan. Kemudian di bawahnya ada makhluk kinara-kinari, ini merupakan makhluk kayangan. Ini digambarkan dia berbadan burung berkepala manusia. Nah, itu tadi penjelasan mengenai relief cerita dan juga relief motif hias dari arkeolog. Nah, setelah ini kita bakal melihat keunikan-keunikan lain dari Candi Banyunibo yang berlatar belakang agama Buddha. Seperti apa, kita lanjut jalan lagi. Terima kasih ya Bapak ya. Sama-sama, Mbak. Nah, sekarang ini saya telah tiba di Candi Banyunibo. Seperti yang bisa dilihat bahwa candi ini terdiri dari satu candi induk yang menghadap ke barat dan juga 6 candi perwara yang berbentuk stupa di sekitar selatan dan timur dari candi induk ini. Salah satu relief dari Candi Banyunibo ini adalah relief Hariti, yang berarti Dewi Kesuburan di agama Buddha, dan juga suaminya Vaisravana juga menjadi salah satu relief dari Candi Banyunibo ini. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Candi Banyunibo berada di sebelah selatan Dusun Cepit, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Banyunibo memiliki latar belakang agama Buddha. Hal ini dapat diketahui dari bentuk atap candi induk dan atap candi perwara yang berupa stupa. Nah, ini adalah relief yang saya bilang tadi, yaitu relief Hariti, yang berarti Dewi Kesuburan di agama Buddha. Kemudian di sebelah kiri saya ini adalah relief dari suaminya, yaitu Vaisravana, yang juga menjadi salah satu relief dari Candi Banyunibo. Dan di dalam candi sini, itu juga ternyata ada relief Kalpataru. Yuk kita lihat. Nah, ini nih relief Kalpataru yang ada di relung candi. Relief ini tidak hanya ada di relung candi aja, tetapi juga ada di belakang candi. Yuk kita habis ini bakal lihat relief-relief yang ada di luar Candi Banyunibo.
Nah, seperti yang bisa dilihat di bagian kaki candi dari Banyunibo ini terdapat relief Purnakalasa yang merupakan simbol kesuburan. Dan juga di bagian dari jendela atas itu juga terdapat relief Dewi Tara yang merupakan pasangan dari bodhisatwa di agama Buddha. Yuk kita keliling candi Banyunibo ini. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, kalau di sisi timur dari Candi Banyunibo ini juga terdapat relief Kalpataru, dan juga di sekitar dari Candi Banyunibo ini juga masih terdapat fondasi dan runtuhan yang diduga asosiasi dari candi ini. Setelah kita melihat keberadaan Candi Prambanan yang berlatar belakang agama Hindu dan juga Candi Banyunibo yang berlatar belakang agama Buddha, dapat membuktikan bahwa teknologi arsitektur pada zaman nenek moyang kita telah maju dan juga membuktikan bahwa tingginya rasa toleransi pada zaman nenek moyang kita.